Selamat siang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cara penggunaan aplikasi LMS. Pada kesempatan ini kita akan membuat soal kuis atau UTS dalam bentuk esai ataupun pilihan ganda. Pada kesempatan ini di sini kita akan membuat kuis dalam bentuk esai pada kesempatan ini. Baik, silakan seperti biasa kita mengaktifkan tune on di sini. Nah, ketika kita sudah memasukkan tune on, otomatis di sini kita bisa menambahkan fasilitas misalnya kuis ataupun misalnya UTS. Soal kuis ataupun UTS sebenarnya banyak jenis soal. Contohnya esai, pilihan ganda, true or false, bernilai benar atau salah atau benar berbentuk game. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas cara membuat kuis dalam berbentuk esai. Baik, kita buka aja di sini, tambahkan. Di sini kita masukkan, pilih icon untuk kuisnya ada di mana ya? Ada di kuis. Nah, ini dia simbolnya. Oke, setelah ini kita masukkan nama kuisnya. Misalnya kita di sini kuis 1, misalnya kuis 1. Deskripsinya tentang rancangan sistem informasi. Ini boleh diisi, boleh tidak. Deskripsi kuisnya. Nah, di sini timing adalah batas waktu pengerjaannya. Di sini ada batas waktu untuk pelaksanaannya. Misalnya untuk mulainya dan berakhirnya sampai di sini. Ini lebarkan aja, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita menggunakan waktu ini. Misalnya tanggal berapa, dimulai jam berapa, tanggal yang sama dengan jam, misalnya 1 jam atau 1 jam setengah. Atau misalnya kita enablekan di sini, baru kita kasihkan waktu, misalnya di sini berapa menit, juga boleh seperti itu ya. Misalnya 15 menit, misalnya startnya mulai jam, misalnya kita buka di sini, misalnya jam berapa, baru startnya di sini berapa menit, misalnya 100, misalnya 90 menit juga boleh seperti itu. Baik, kita enablekan saja. Oke, di sini saya enablekan aja, tidak apa-apa. Terus untuk selanjutnya adalah kita memasukkan review option. Ini sebenarnya untuk fasilitas soal esai ketika kita tidak mau supaya mahasiswa tidak melihat hasil nilai kita bisa nonaktifkan aja, ini tidak apa-apa. Kalau misalnya untuk pilihan ganda biasanya kan muncul jawabannya ya, berapa benar berapa salah. Oke, setelah itu kita save. Kuisnya di sini sudah ada, tetapi belum ada soal yang ada di dalamnya. Saya klik di sini. Ketika mau, misalnya di sini, ini kan kalau kita edit boleh di sini. Mana edit kuis, bisa juga lewat di sini. Edit kuis. Di sini otomatis kuisnya belum ada ya, belum ada soal. Untuk menambahkan soal langsung boleh di sini misalnya. Misalnya boleh di sini musician, ataupun kita bisa membuat misalnya semacam bank soal, misalnya dalam berbentuk folder khusus untuk soal kuis ya. Tapi kalau misalnya mau menambahkan juga boleh. Misalnya kita coba dulu dengan menambahkan soal dengan manual ya, tanpa menggunakan kategori atau pengelompokan soal. Kita mulai di sini esai. Di sini cara membuatnya. Untuk kesempatan ini kita tidak membuatkan kategori. Nanti di soal yang satunya untuk UTS nanti kita buatkan kategori dalam berbentuk semacam folder ya, kumpulan soal-soal. Di sini untuk caranya cara manual saja dulu. Maaf, tadi saya ulangi lagi, tadi saya back dulu. Di sini. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Ini misalnya range-nya jadi 100. Ya, ini range-nya 110. Ya, kita ambil 100 aja. Kita masukkan lagi new soal. Di sini kita pakai esai.
Berarti di sini sudah. Nah, kita masukkan di sini misalnya ini kan soalnya sebenarnya di sini di bawah. Di sini hanya topiknya aja. Ya, misalnya sistem informasi. Informasi ya. Misalnya struktur. Ya. Di sini soal analisis sebuah studi kasus untuk mengevaluasi proyek sistem informasi. Secara otomatis di sini kalau kita membuat pengelompokan, otomatis kita ada di sini ada subkategori, misalnya di bawah mata kuliah ini nanti ada kategorinya, kalau di sini tidak ada Paul aja. Oke. Terus di sini ya itu aja, baru save. Dengan demikian jangan lupa dirubah lagi di sini 100, ini juga dijadikan 100, jangan 10. Kita edit aja menjadi 100. Oke. Sorry. Harusnya 100. Oke. Nah, di sini setelah itu kita save. Artinya soalnya sudah jadi satu. Untuk di ini sudah ada. Save. Ini cara manual ketika kita memasukkan di dalam kuis ini. Preview kuis. Otomatis kuisnya sudah ada satu di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan atau ingin misalnya di sini kita mau menambahkan, ini tadi ada kuisnya, ini kan baru satu soal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan satu soal lagi misalnya, ya tinggal diedit aja kuisnya di sini. Otomatis kita bisa menambahkan satu soal lagi, ya seperti biasa add question. Nah, seperti saya bahasakan bahwa penambahan soal secara manual bisa juga melalui bank soal. Nanti untuk pembuatan UTS nanti kita gunakan cara pengelompokan. Nah, kita buat lagi di sini. Misalnya untuk soal yang kedua. Oke, di sini ini misalnya sama lagi struktur sistem informasi. Dia jelaskan tahapan proses merancang sistem informasi. Nah, ini berarti soal yang kedua. Kita save. Nah, dengan demikian di soal ini sudah ada dua soal, ya seperti biasa kita edit di sini jadi 100. Enter aja di sini tidak apa-apa. Ya, berarti soalnya sudah ada dua. Save. Kalau misalnya untuk mereview seperti biasa kita buka di sini, berarti di sini untuk kuis esai sudah ada dua soal. Nah, preview kuis. Artinya ini soalnya, ini soalnya soal 1. Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa di sini ada dua soal. Nah, berarti di sini soal keduanya. Nah, begitu pula untuk mahasiswa nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nah, dengan demikian di sini nanti ketika mahasiswa sudah mengerjakan nanti akan muncul jawaban di sini, jawaban soalnya. Oke. Iya. Jadi di sini preview belum ada ya. Nanti kalau misalnya sudah ada mahasiswa yang memasukkan tugas nanti akan muncul di sini. Untuk ya. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membuat soal kuis dengan jenis soal pilihan ganda. Esai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.